Bagaimana teknologi perpajakan canggih dapat berpengaruh pada kehidupan finansial Anda? Apa yang harus Anda lakukan jika terjadi ketidakcocokan dalam data Anda? Apakah Anda penasaran bagaimana sistem pajak canggih bisa mengakses data bank? Saksikan video ini untuk mengetahui caranya dan dampaknya pada Anda sebagai wajib pajak. Selamat datang kembali di saluran kami, Lim & Co Consulting. Hari ini, kami akan membahas topik yang sangat menarik yang pasti akan memengaruhi banyak dari Anda, cara sistem pajak canggih mengakses data bank. Apakah Anda ingin tahu bagaimana teknologi perpajakan yang canggih dapat mengakses data perbankan Anda? Apa yang diharapkan dari ini, dan bagaimana dampaknya pada kehidupan finansial Anda? Jika iya, maka Anda berada di tempat yang tepat. Jangan lewatkan informasi penting ini, tetaplah bersama kami. Kami berkomitmen untuk memberikan konten berkualitas setiap minggunya, dan dengan berlangganan, Anda tidak akan melewatkan satupun dari konten bermanfaat ini. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sedang mengembangkan sistem perpajakan terbaru yang sangat canggih, yang mampu mengelola data perbankan dari para wajib pajak. Rencananya, sistem inovatif ini akan diimplementasikan mulai tanggal 1 Mei 2024. Iwan Juniardi, staf ahli Menteri Keuangan bidang peraturan dan penegakan hukum pajak, mengungkapkan bahwa sejauh ini ada perbedaan dalam akses DJP terhadap data perbankan, di mana beberapa data bisa diakses oleh DJP sementara yang lain tidak. Di masa yang akan datang, diharapkan bahwa data-data terkait ini akan terintegrasi ke dalam core tax system. Namun, Iwan menekankan bahwa data-data yang akan diintegrasikan ini tidak akan mencakup informasi tentang transaksi individu. Data ini mencakup informasi yang berhubungan dengan perpajakan serta data yang digunakan dalam proses penegakan hukum. Sebagai contoh, data ini dapat mencakup bukti pemotongan pajak untuk deposito bank atau saldo akhir tahun. Istilah diskrit selama ini masih berlaku, belum ada koneksi. Saat ini, kita sedang dalam proses pembangunannya. Sebagai contoh, mengenai bukti pemotongan pajak bank, seperti PPh Pasal 4 Ayat 2. Selama ini, bank-bank yang melakukan pemotongan pajak tersebut masih beroperasi secara independen. Ini menjadi penyebab kebingungan selama ini, ungkap Iwan. Menegaskan bahwa tidak ada data mengenai transaksi yang akan disertakan. Data mengenai transaksi hanya akan diminta jika terkait dengan investigasi kegiatan kriminal. Data mengenai bukti pemotongan bukanlah data mengenai transaksi, katanya. Iwan juga meyakinkan bahwa kerahasiaan informasi perbankan akan tetap terjaga. Dia menyatakan, jangan khawatir, meskipun informasi pajak bisa diakses, kami tetap akan menjunjung tinggi hak-hak privasi wajib pajak. Laporan mengenai pemotongan pajak dari deposito dan simpanan ini akan digunakan untuk mengisi data awal SPT atau SPT yang sudah memiliki data yang disiapkan sebelumnya. Iwan memastikan bahwa tujuan ini adalah untuk mempermudah para wajib pajak dan bahwa pihak pajak tidak akan menyelidiki transaksi pribadi mereka. Karena itu, mulai tahun 2024, saat pelaporan SPT pajak, data pemotongan pajak akan disediakan secara otomatis sebelumnya. Dengan pendekatan ini, wajib pajak hanya perlu melakukan konfirmasi terhadap SPT mereka. Para wajib pajak tidak akan lagi kesulitan dalam menghitung dan memasukkan laporan pajak secara individual, karena semua informasi tersebut telah terdapat dalam sistem perpajakan inti DJP. Dalam sistem yang canggih ini, Iwan mengungkapkan bahwa terdapat 3 jenis data. Yang pertama adalah data validasi yang diperbarui secara langsung. Jenis data ini mencakup konfirmasi status wajib pajak atau KSWP. Jenis kedua adalah data bukti pemotongan. Iwan menjelaskan bahwa data ini tidak diperbarui secara langsung atau real-time, tetapi diperbarui secara berkala. Data ini mencakup informasi seperti PEB dari Bea Cukai, data perbankan, bukti pemotongan, dan data yang diberikan oleh pemberi kerja. Data-data prepopulated ini akan diambil secara otomatis dan dimasukkan ke dalam SPT tahunan. Terakhir, terdapat data dari pihak ketiga. Data ini dimasukkan dengan tujuan untuk memverifikasi keakuratan informasi dalam SPT. Contohnya, jika seseorang membeli mobil atau sepeda motor, Iwan menjamin bahwa informasi ini akan dicatat dalam data pihak ketiga. Mungkin saja mereka masih membayar pajak. Sumber dana tersebut bisa berasal dari warisan atau tabungan. Namun, sistem inti perpajakan akan melakukan pengujian terhadapnya, tambah Iwan. Proses pengujian keakuratan ini sederhana.
Ini melibatkan perbandingan antara penghasilan dan investasi yang dimiliki wajib pajak dengan jumlah utang mereka. Total harus sesuai dengan pengeluaran wajib pajak ditambah peningkatan aset mereka. Jika tidak sesuai, sistem akan mendeteksi ketidakcocokan atau ketidakwajaran. Dalam ringkasan singkat ini, kami telah menjelajahi bagaimana sistem perpajakan canggih dapat mengakses data perbankan Anda dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi proses pelaporan pajak Anda. Kami juga membahas pentingnya data bukti pemotongan pajak, data validasi real-time, serta penggunaan data pihak ketiga dalam pengawasan perpajakan. Dengan pemahaman lebih dalam tentang perkembangan teknologi perpajakan ini, Anda dapat lebih siap untuk menghadapi masa depan perpajakan yang semakin canggih. Pajak dan akuntansi adalah fondasi penting dalam menjalani kehidupan keuangan yang sehat. Video ini membuka jendela ke dunia sistem perpajakan canggih yang semakin memengaruhi kita semua. Untuk memahami bagaimana ini memengaruhi Anda secara pribadi dan bisnis Anda, kami siap membantu. Jadwalkan konsultasi dengan kami Lim & Co hari ini untuk memastikan Anda selangkah lebih maju dalam memahami pentingnya pajak dan akuntansi dalam meraih keberhasilan finansial. Saluran kami adalah komunitas yang tumbuh dan berkembang, dan kami ingin Anda menjadi bagian darinya. Bergabunglah dengan kami dengan menekan tombol subscribe sekarang.